pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti bersama Ibu Siska di kelas 8 dengan materi panggilan para murid Yesus. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita ambil sikap doa, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau menyebut nama murid-murid-Mu satu persatu dan memanggil mereka agar memperoleh kehidupan kekal. Pada hari ini, kami juga ingin mendengar panggilan-Mu terhadap diri kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami panggilan-Mu dan dapat menanggapi dengan hati yang terbuka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menceritakan kisah panggilan para murid Yesus dan tanggapan mereka terhadap Yesus. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi syarat-syarat mengikuti Yesus. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan makna mengikuti Yesus. Yang keempat, siswa mampu merefleksikan panggilan para murid Yesus. Pada materi ini, kita semakin menyadari akan panggilan dan tugas sebagai murid Yesus. Apa sih panggilan itu? Dalam kitab suci, kata panggilan sering diartikan sama dengan pekerjaan. Dalam pengajaran iman, panggilan dikaitkan dengan mereka yang menanggapinya. Panggilan hidup Kristiani adalah panggilan Allah kepada semua orang yang mau percaya kepada Sang Putra. Nah, apa sih tujuan Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya? Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus ingin melibatkan umat manusia. Maka, Ia memanggil beberapa orang untuk menjadi muridnya. Sebagai partner Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Jadi, kita dapat tahu tujuan Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya adalah turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu mewartakan kabar gembira keselamatan kerajaan Allah. Nah, sekarang kita akan melihat dari bacaan Matius 4, 18-22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Nah, dari bacaan ini kita dapat tahu siapa sajakah murid yang telah dipanggil Yesus untuk pertama kalinya. Nah, di dalam menjadi murid Yesus ada beberapa syarat dalam mengikuti Yesus. Yang pertama, menyangkal diri. Tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri, tetapi mendahulukan kepentingan orang lain atau bersama. Seperti tidak mendahulukan ego diri sendiri. Yang kedua, memanggul salib. Maksudnya memanggul salib adalah mau menerima tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang murid Yesus. Yang ketiga, mengikuti Yesus. Sikap-sikap apakah yang dituntut sebagai murid Yesus? Yang pertama, tidak hanya mengetahui tentang Yesus, tetapi hidup diatur dan diarahkan oleh firman-firman-Nya.
Contohnya seperti kita membaca firman Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kasih dan mengasihi, saling tolong-menolong, dan mau membantu siapa saja. Yang ketiga, senantiasa bersatu dengan Yesus. Maksudnya, kita selalu percaya pada Yesus karena Yesus selalu tinggal di dalam hati kita. Nah, Ibu Siska ingin bertanya, bagaimana perasaanmu ketika kamu tiba-tiba dipanggil guru atau BK? Ya, pasti ada yang deg-degan, ada yang takut, ada yang kenapa ya aku dipanggil? Begitu juga dengan murid-murid Yesus. Ada berbagai sikap dalam murid Yesus menanggapi panggilan. Yang pertama, murid Yesus banyak yang menanggapi panggilan Yesus secara spontan dan tidak ada sedikit pun keraguan. Yang kedua, ada pula yang ingin mengikuti Yesus dan masih ragu-ragu, masih menyelesaikan terlebih dahulu urusan duniawinya. Nah, kesimpulan yang dapat kita pelajari hari ini, kita sebagai murid Yesus, kita harus belajar dari sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama, tetap tabah dalam menghadapi penderitaan dan disertai sikap penyerahan diri kepada Tuhan. Justru dalam penderitaan ini kita dapat berserah diri kepada Tuhan. Yang kedua, kita diajak solider terhadap mereka yang miskin, menderita, tertindas, dan yang membutuhkan pembebasan dalam hidupnya. Yang ketiga, berani mengambil resiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Baik, silakan kalian mendalami kembali tema panggilan para murid Yesus untuk semakin menyadari Yesus memanggil semua orang dan mereka dipanggil menjadi partnernya. Dengan demikian, kalian semua juga merasa siap untuk menjadi murid-murid Yesus yang baik. Semoga Tuhan Yesus beserta kita. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita ambil sikap berdoa, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami belajar dari para murid yang telah Engkau panggil. Mereka menjawab secara spontan dan meninggalkan segala hal yang menjadi kesenangan mereka. Kami mohon, semoga kami pun mampu meninggalkan hal-hal yang menghalangi kami untuk bertemu dengan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk teguh dalam panggilan kami, sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan.